Halo teman-teman semua, nama saya Niluputri Wahiratna Kusuma Dewi, mahasiswa dari STIMI Handayani Denpasar, kelas KMBP semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 1821 111700. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis uji jalur atau path analysis. Analisis uji jalur sendiri digunakan untuk menguji hipotesis penelitian jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka koefisien jalur berpengaruh signifikan. Jika sebaliknya, maka koefisien jalur tidak berarti atau tidak berpengaruh signifikan. Di sini saya telah memiliki 7 hipotesis penelitian. Yang pertama, marketing mix berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung pada LPD Jimbaran. Yang kedua, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung pada LPD Jimbaran. Yang ketiga, marketing mix berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran. Yang keempat, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran. Yang kelima, minat menabung berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran. Yang keenam, marketing mix berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran melalui minat menabung. Yang ketujuh, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada LPD Jimbaran melalui minat menabung. Untuk menguji hipotesis tersebut, kita akan melakukan 2 kali model regresi. Saya akan melakukan analisis path menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Di sini langsung saja kita ke datanya. Ini saya sudah menginput datanya. Lalu kita akan melakukan regresi model pertama dengan klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, variabel M kita pindahkan ke dependent, lalu X1 dan X2 kita pindahkan ke variabel independence, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Di sini kita bisa lihat dari model summary terdapat R² sebesar 0,391. Lalu pada tabel koefisien, di sini kita akan lihat dari standardized koefisien beta dan tingkat signifikansinya. Di sini terlihat bahwa koefisien marketing mix atau X1 terhadap minat menabung atau M sebesar 0,000 dan koefisien kualitas layanan atau X2 terhadap minat menabung atau M juga sebesar 0,000. Ini berarti koefisien dari marketing mix atau X1 dan kualitas layanan atau X2 terhadap minat menabung atau M lebih kecil dari 0,05. Jadi, marketing mix atau X1 dan kualitas layanan atau X2 berpengaruh signifikan terhadap minat menabung atau M. Lalu sekarang kita akan melakukan model regresi yang kedua. Kita kembali ke data SPSS. Di sini kita klik
analyze, regression, linear. Lalu kita pindahkan minat menabungnya terlebih dahulu. Kita masukkan variabel Y atau keputusan menabung ke variabel dependent. Lalu di variabel independen kita masukkan X1, X2 serta minat menabung atau M. Lalu kita klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Di sini bisa kita lihat pada model summary R-square-nya adalah 0,405. Lalu pada kolom coefficients di sini terlihat kita bisa melihatnya dari standardized coefficient beta dan tingkat signifikansinya. Di sini diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel marketing mix sebesar 0,857, kualitas layanan atau X2 sebesar 0,362, dan koefisien dari minat menabung atau M sebesar 0,000, yang lebih kecil daripada 0,05. Lalu hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model kedua, yakni variabel marketing mix atau X1 dan kualitas layanan atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung atau Y, karena hasil dari tingkat signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Sedangkan variabel minat menabung atau M berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung atau Y karena tingkat signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Sekian dari saya. Terima kasih.